Kamu gila. Jijijir, kamu benar-benar mengundang serigala ke rumah. How you itu Solomon Roba, Penepo? Dia bukan. Bahkan jika iya, dia mengkhianati satu bisnis Chang Feng. Aku akan kembalikan satu untuk Paman Kun. Baik. Menangis semalaman. Jangan sentuh aku, kotor. Siapa tahu kemarin malam kamu kemana? Jangan bilang, kamu duduk di sini semalaman. Bersiaplah untuk pergi. Tidak pergi. Kalau tidak mau pakai, aku bantu. Bajingan. Kamu tidak mau tanya kita mau kemana? Pendapat saya penting gak sih? Jiggle, akhirnya lo datang. Udah gak sabar mau lihat wajah terakhir. Komisaris Guan Ni. Kuda tua di kandang masih gagah, ujung-ujungnya cuma ulat kuburan. Jijik, lo berani bikin perbuatan kejam kayak gini? Jangan libatkan aku. Hari ini lo cewek gue, bukan anak yang berbakti. Santai aja nunggu di luar. Lagi pula kita kan teman lama Komisaris Guan. Tulus datang untuk berduka. Apa maksud para petinggi ini?
Mau tawuran? Kalau memang tulus mau menghormati Komisaris Guan, kami pasti sambut dengan baik. Tapi Tuan Ji, untuk ikut pemakaman, harus dapat undangan dari kami dulu. Baru boleh hadir. Kayaknya kalian semua belum dapat ya? Kalau memang tulus mau menghormati. Suja di dapat pintu juga bolkok. Lo bilang apa sih? Anggap kita anjing? Aku bukan maksud begitu. Aku tahu niat kalian baik. Tapi kalau kalian mau berantem dan buat masalah, aku dan rekan-rekan pasti bertindak sesuai hukum. Tuan Ji, dilarang merokok di dalam ruangan. Peraturan hukum. Pelanggar kena denda, lo. Fei Long. Salam belasungkawa sudah disampaikan. Denda juga sudah dibayar. PC 9527. Orang-orang Chang Feng selalu senak jidat ya? Bos Chang Feng emang Liang Xiaokun. Tapi yang paling susah ditangani itu Ji Zijia. Lama-lama juga bakal terbiasa. Yo Ziheng, Komisaris Polisi Senior. Sekarang mengambil alih semua tugas Guan Renjia. Awasi dia baik-baik. Udah bilang gak mau datang, Paman Kun maksa kita dateng. Sial banget, malah dapat muka. Gak bisa ngomong ya diam aja. Grup udah dibersihin, banyakin baca buku deh. Berapa kali gue bilang, pakai baju yang rapi. Bukan bos. Sebelum lo dateng juga gak bilang. Pergi sana, minggir. Mobil Fei Hu udah siap, bisa berangkat kapan aja. Kalian pulang dulu, nanti aku pulang sendiri pakai mobil. Oh, Sebelum aku tahu kamu mencari informan, aku sudah mulai membalas dendam. Aku sengaja jadi pacarnya Ji Zijia untuk bisa menangkap Chang Feng melalui dia dan mengungkap kejahatan kelompok di belakangnya. Aku akan menghukum mereka semua. Chang Feng memfitnah orang tuaku menyuap anggota dewan. Memfitnah kakakku berjudi dan terlilit hutang. Agar tidak menyeretku, mereka memilih bunuh diri. Tapi mereka tidak menyangka, aku akan dijual ke Shan Mao. Chang Feng menghancurkan keluargaku. Menghancurkan aku. Aku tidak akan membiarkan mereka. Tapi Xiao Liu, kamu masih punya Ziheng.
Dia sedang dalam proses pemeriksaan promosi. Aku juga tidak bisa membuktikan diriku bersih. Aku dan dia. Sudahlah, aku lebih ingin balas dendam. Xiao Yu. Ayah angkat. Kamu janji padaku. Kamu membiarkanku mencari bukti, bukan menyakitiku. Kamu membantuku. Kamu membuatku merasa, paling tidak aku masih berguna. Masih terlalu berbahaya. Aku mengangkatmu, karena berjanji pada orang tuamu untuk menjagamu. Dan banyak yang tahu hubungan kita. Chang Feng, mana mungkin menerima. Anak angkat polisi. Mendekati Zizi Jia. Aku tahu Chang Feng dan kawan-kawannya penuh curiga. Terutama Liang Zhaokun itu. Tapi tidak apa. Kalau tidak ada yang mencurigakan, mereka malah lebih curiga daripada ketahuan oleh mereka. Lebih baik kita yang ungkap sendiri. Tolong ayah, dia bukan orang jahat. Sebelum aku mati, aku akan carikanmu orang yang tepat untuk bekerja sama. Aduh, jangan merokok terus biar panjang umur. Ayah angkat. Rokok ini anggap saja aku yang merokok untukmu. Sudah boleh? Aku boleh pulang sekarang? Kapan kamu belajar merokok? Kalau mau nangis, nangis aja. Jangan ditahan, di sini juga gak ada orang. Kalau kamu gak nangis, malah lebih serem. Dia sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Nangis juga salah, gak nangis juga salah. Sebenarnya kamu mau aku gimana? Kalau aku mati, kamu bakal nangis gak? Gila.
Udahan ya, jangan ribut lagi. Yang ngomong sembarangan tadi siang. Sudah aku suruh Fei Long menghajar mereka. Aku juga atas namamu. Kasih uang duka secara terpisah. Aku tahu posisimu sulit. Tapi Paman Kun bilang, kita harus pergi bersama, kamu juga harus mengerti aku. Aku cuma mau yang terbaik buat kamu. Kemarin aku benar-benar takut kamu kenapa-kenapa. Masih marah? Marah. Marah banget sampai pengen langsung bunuh kamu. Tapi bunuh orang itu melanggar hukum. Terlalu murah buat kamu. Harusnya kamu dihukum seberat-beratnya. Dijeblosin penjara seumur hidup. Tapi Nona Hao, polisi gak bakal bisa tangkap aku. Kecuali aku dengan sukarela ditangkap kamu. Janji, kita mulai dari awal lagi. Xiao Yu. Aku taruh kartu baru di pot bunga, buat jaga-jaga.
Sebelum aku mati, aku akan carikan kamu kontak yang bagus. Kalau kamu benar-benar Inspektur Guan, kontak baru yang diatur. Tolong pecahkan kode rahasia aku. Temui aku di waktu dan tempat yang aku kasih. Sudah selesai mandi. Kita perlu buat kode rahasia yang cuma kita berdua yang ngerti. Kayak kode Morse di film gitu? Aku gak profesional, kayaknya susah buat belajar. Pakai yang kamu udah familiar aja. Yang aku familiar. Kamu suka baca buku, apalagi puisi. Misalnya, kamu mau tinggal, tanggal 7 Oktober, jam 9 pagi. Kuil Dukhan. Kode rahasianya adalah... Aoyu lagi ngapain akhir-akhir ini? Tidak ada yang istimewa. Kecuali pergi ke tempat jutai sekali. Hanya pergi ke toko buku untuk membaca. 7 Oktober. Mengikuti arus besar alam semesta. Kakak ipar sepertinya sangat suka anak-anak. Dia juga pergi ke panti asuhan untuk beramal. Aku bawa hadiah untuk kalian, jam 9 pagi. Ayo, Bulan terang muncul dari Gunung Tian. ayo ambil satu-satu. Ini, terima kasih kakak, terima kasih. Terima kasih, semua dapat. Sama-sama, sama-sama. Dia juga pergi ke toko bayi, beli banyak mainan bayi. Dan botol susu. Kuil Duchen. Bersama bayangan menjadi 3 orang. Bapak angkat hebat. Kenapa aku begitu bodoh? Kakak. Jangan-jangan kakak ipar mau melahirkan. Sebentar aku minta Velong kasih kamu kartu. Akhir-akhir ini kakak ipar mau makan apa, main apa, beli apa. Semua terserah dia, laporkan saja padaku kapan saja. Pergilah. Baik. Fei Hu, pergi ke kuil Duchen. Baik. Kamu mau apa? Temani kamu. Kamu. Kamu tahu aku mau pergi kemana? Kemana saja kamu pergi, hari ini aku temani kamu. Jangan terlalu terharu. Gila. Fei Hu. Kalau begitu kita tidak pergi ke kuil Duchen. Kita pergi ke Jalan Lianhua, di sana masih bisa makan pangsit. Tidak perlu, itu kan sudah pernah dimakan. Sudah bilang hari ini temani kamu, tidak perlu mengubah rencana untukku. Kenapa? Jangan-jangan kamu punya rahasia yang tidak ingin aku tahu. Aku tidak punya apa-apa. Hanya saja hari ini di kuil Duchen ada acara tebak-tebakan lentera. Aku takut kamu bosan kalau pergi. Fei Hu. Kuil Duchen. Sayap.
Tidak mengenal wajah asli Gunung Lushan, hanya karena berada di tengah gunung. Tebak peribahasa. Apa-apaan ini? Sederhana sekali, kamu pasti bisa menebaknya. Orang dalam seringkali tidak menyadari. Orang luar lebih jelas melihatnya. Orang dalam tidak menyadari, orang luar lebih jelas. Paman bodoh, paman bodoh. Mungkin hari ini kita. Kamu jalan-jalan dulu, aku mau menerima telepon. Kamu tidak takut tidak ada yang mengawasiku? Buddha yang akan mengawasimu. Halo. Sepuluh tahun hidup dan mati, terpisah jauh. Tidak terpikirkan. Tapi tak terlupakan. Ziheng dipindakan kembali. Dia baik-baik saja? Kita putus saja. Aku hanya dipindahkan. Aku bukan tidak akan kembali, kenapa harus putus? Aku jatuh cinta pada orang lain. Kita jangan berhubungan lagi. Semoga kamu baik-baik saja. Masuk ke rumah bangsawan, dalam seperti laut. Mulai sekarang, Xiao Lang hanyalah orang asing. Aku seharusnya sudah tahu. Henry yang sama Edwin Kartuan. Sudah berlalu. Waktu tidak banyak. Ada orang yang masih menungguku. Aku sudah mengatur rekan kerja untuk menyelidiki komunitas GCG dan perusahaannya. Teleponnya tidak akan selesai cepat. Kamu beritahu aku. Siapa polisi nakal yang bekerja sama dengan Liang Zhaokun? Maaf. Kami juga sedang menyelidiki. Jika bukan karena polisi nakal itu, Li Weihao tidak mungkin bisa membunuh ayah angkat. Tapi, kenapa Liang Zhaokun hari itu? Aku hampir mengira aku akan ketahuan. Tapi, orang yang terakhir bertemu dan berhubungan dengan ayah angkat adalah aku. Aku sudah melihat datanya. Aku rasa Inspektur dari awal sudah tahu keberadaan polisi nakal ini. Jadi dia mengubah catatan telepon dan mengganti bukti-bukti itu. Fei Shu. Dia melanggar hukum, masih ingin mengambil keuntungan dari dua pihak. Dia pantas mati. Ayah angkat sampai akhir masih melindungiku. Kalau tidak, yang mati hari itu adalah aku. Tapi bagaimana kamu menemukan ponsel ayah angkatku? Bukankah sudah diberikan ke Liang Zhaokun? Maaf. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Aku hanya terlalu tegang. Aku menerima pemberitahuan hari itu. Aku yang pertama tiba di TKP. Aku melihat GCG buru-buru membawamu pergi. Saat itu aku merasa, hal ini terlalu kebetulan. PC 9527 menerima, koordinat Jalan Ugang. Daerah ini jarang ada kamera pengawas. Apa kamu memperhatikan nomor plat mobil di sekitar? Tidak jelas.
Saat itu aku sudah menebak, kamu mungkin punya identitas khusus. Jadi sengaja bilang ke rekan kerja, tidak melihat nomor plat kalian. Kemudian kepala kepolisian memintaku menggantikan tugas Inspektur Guan. Di barang peninggalan Inspektur Guan, aku memastikan identitas dan kontakmu. PC 9527周 C I Hang. Sebagai Inspektur Guan Renjia, murid dan penerus terbaik. Sekarang menyerahkan semua tugas Inspektur Guan kepadamu. Harus membersihkan semua kekuatan gelap yang melanggar hukum. Mengungkap polisi nakal di kepolisian, mencari tahu semua kebenaran. Ya. Sebenarnya Inspektur Guan selalu melindungimu. Untungnya, aku berhasil memecahkan semua ini, tenang saja. Selain aku, tidak ada orang kedua di kepolisian yang tahu identitas aslimu. Maaf. Maaf, aku tidak seharusnya meragukanmu. Maafkan aku. Tentu saja ayah angkat meninggalkan petunjuk untukmu. Aku hanya karena terlalu banyak hal belakangan ini, aku, yang bisa kulakukan terlalu sedikit. Baru saja minta jimat pelindung dari Master. Jadi tidak sempat mengangkat teleponmu. Master, Master baru saja pergi. kenapa riasan matamu luntur? Mungkin karena wewangian. Jangan berdiri saja. Sudah datang, cepat sembahyang. Cepat berlutut. Aku tidak berlutut pada orang. Ini Buddha. Minta apa? Kalau minta anak, minta padaku lebih manjur daripada padanya. Cepat berlutut minta ampun, hati-hati dihukum. Jangan lihat aku menutup mata. Kakak Hau, aku melihat beberapa. Banyak polisi datang ke sini. Hauge. Hau Ji. Cepat bangun, Hauge. Hauge, cepat bangun, Hauge. Jangan ada yang bergerak. Komisaris polisi. Jangan ada yang bergerak. Forgal Mirka. Yao Ziheng belum bisa ditangkap. Bukti Wei Hao membunuh Guan Renjia. Tapi sepertinya dia sudah memegang bukti. Legit gila Wei Hao. Ditangkap karena menggunakan narkoba. Saksi dan barang bukti sudah lengkap, kami tidak bisa berbuat banyak.
Sekarang di luar. Semua orang yang dikirim Yao Ziheng untuk memata-matai kita. Yao Ziheng ini, secara lahiriah terlihat sangat sopan. Tapi sebenarnya sangat berbeda dengan polisi lainnya. Malam ini grand opening klub baru. Paman Kun mengundang anggota dewan dan selebriti. Dia khawatir hal ini akan berdampak buruk. Harap Anda segera mengambil keputusan. Bagaimana? Cantik tidak? Tolong bantu aku dengan ikat pinggang ini. Kamu belakangan ini modenya bagus ya? Tentu saja. Bukankah kita sudah sepakat untuk memulai yang baru? Paman Kun sedang berkampanye menjadi anggota dewan. Malam ini grand opening Nixo. Akan ada banyak tokoh politik dan bisnis. Di saat seperti ini, tidak boleh ada masalah sedikit pun. Baik. Tunggu sebentar ya, aku ganti baju dulu lalu kita berangkat. Ada apa? Aku tidak sengaja keseleo. Kak Jia, telepon dari Kak Jiali. Katanya sudah mengirim orang untuk menyelesaikan. Bagaimana kabarnya? Yao Ziheng sekarang luka ringan. Hanya kecelakaan biasa. Tapi dia tidak bisa bekerja untuk sementara waktu, harus istirahat dulu. Bagaimana dengan kantor polisi? Sudah ada penggantinya. Asalkan bukan Yao Ziheng. Masalah Wei Hao bisa kita atasi. Kenapa kamu tidak tanya apa yang terjadi? Aku tidak pernah ikut campur urusanmu. Kenapa tanganmu dingin sekali? Tidak apa-apa. Aku agak lelah. Boleh aku ke belakang untuk merias wajah dulu? Kalau ada apa-apa nanti, telepon aku ya.
Turkjat. Kamu hari ini pakai baju cantik banget, Kak. Kamu gila ya? Kenapa lihat aku kayak lihat hantu? Kamu nggak nyangka aku bakal keluar lebih awal, ya? Ini ulahmu, kan? Baru datang ke kantor pagi ini, aku langsung kena masalah. Jangan pikir aku nggak tahu, itu polisi yang nangkep aku. Murid dari ayah angkatmu itu. Aku nggak tahu apa-apa. Kamu bilang nggak tahu, how you? Kamu bilang nggak tahu? Oh. Kalau gitu, aku bakal coret muka kamu sekarang. Terrace. Aku bakal suruh orang perkosa kamu. Aku penasaran. Apa GZJ masih mau sama pelacur kayak kamu? Oke, biar semua orang lihat. Gimana kamu sakiti orang dalam keadaan mabuk. Biar Kak Jie dan Paman Kun kamu lihat. Biar semua orang tahu. Cekat APA. Paling kita mati bareng. Berhenti. Wei Hao, kasih ke aku. Kamu ngapain? Di sini banyak kamera, di luar banyak orang. Kamu gila? Gue nggak takut. Sekarang juga gue bunuh kamu, biar beres. Diam. Pergi. Hari ini kamu beruntung. Jangan sampai ketemu gue lagi. Pergi. Gue saya nabrak polisi itu buat bebaskan kamu. Gak bisa diam dikit? Pergi. Sini. Bukannya kamu janji mau berhenti? Kamu gila ya? Udah gue larang masih nekat. Aku nggak tahan. Maaf, aku nggak bisa kontrol. Aku mohon kasih ke aku. Sedikit aja, please. Maaf. Kasih sedikit aja, please. Kasih dikit aja. Bentar aja. Hari ini, kamu harus benar-benar nurut. Jam aja di sini. Jangan pergi kemana-mana. Aku salah. Hari ini hari ke-7 Feishu. Setiap kali aku menutup mata, bayangan yang mati dengan tragis selalu muncul di kepalaku. Makanya aku minum obat sebanyak ini. Maaf. Kasih aku sedikit lagi, boleh? Aku tidak punya keluarga lain lagi, hanya kamu yang kupunya, Kak. Kumohon, maafkan aku. Tolonglah, Kak. Kemari. Jangan bikin keributan lagi. Diam di sini dengan baik. Nanti kalau sudah selesai, aku akan menjemputmu, oke? Wei Hao. Hari ini, jangan sampai ada masalah sedikit pun. Mengerti? Dengarkan baik-baik. Nanti aku akan menjemputmu setelah selesai. Kamu mau pergi kemana?
Kopi untuk Nona Hao. Maaf, maaf. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Antang tidak tanpa ke baju Anda. Nona Hao, gaun Anda hari ini sangat cantik. Desain dan warnanya sangat cocok dengan aura Anda. Sangat pas untuk gunting pita di atas panggung. Terima kasih. Duduklah, sayang. Orang yang akan gunting pita diganti menjadi Nona Ju. Tidak ada yang memberitahumu? Kak Jelly, Nona One. Nona Ju sekarang adalah anak angkat anggota Dewan Ju. Dan juga pemenang kontes kecantikan yang baru terpilih. Serta duta baru perusahaan kita. Diam saja ngapain? Cepat ambilkan gaun dan sepatu Nona Ju untuk dicobanya. Tapi Pak Ji menyuruhku membantu Nona Hao berganti. Sang Feng Margelyong, kapan jadi Marga Ji? Kau brengsek, lebih baik pilih pihak yang benar, jangan salah langkah. How you? Kau tahu, suatu hari nanti Ju Shui bisa jadi Nyonya Ji. Pamenkan. Selalu berharap bisa menjalin hubungan dengan anggota Dewan Ju. Hari yang bahagia, yang penting gunting pita. Ngapain menyusahkan seorang staf? Biarkan aku saja. Aku akan membantu Nona Ju mengganti sepatu. Aku tidak perlu. Belakangan ini, aku sibuk banget bantu ayah angkat urusan pemilihan. Pinggangku sakit banget sampai nggak bisa membungkuk. Kalau begitu sulit, Nona Hao. Berdiri lihat-lihat, lihat hasilnya. Coba gerak-gerak, siapa tahu nggak pas. Gerak-gerak lagi, lihat pas atau enggak. How you, cepat ambil sepatu yang lain. Tunjukkan warnanya ke Shui. Aku rasa warna putih nggak cocok. Putih lebih cocok dengan bajuku ini. Kalau emas, emas lebih cocok dengan baju ibu. Dan terlihat lebih mewah. Ini yang terbaik di sini. Emas tahun ini sial buatku. Kau sengaja ya? Maaf Nona Ju, aku nggak sengaja. Aku nggak lihat. Aku cuma merasa, kalau sepatu putih dipasangkan dengan baju ibu, akan terlihat berat di atas ringan di bawah. Nanti wartawan foto sembarangan dan tulis sembarangan. Lalu bilang penampilan ibu yang terburuk, kan nggak bagus. Aku. Ini kan gampang. Kamu sendiri juga bilang, putih paling cocok dengan bajumu ini. Ya tinggal lepas bajunya kasih ke Nona Ju. Selesai kan? Ini sudah kupakai. Gak gitu caranya. Kamu yang pakai baju yang bukan hakmu. Sekarang kembalikan ke pemiliknya, ya sudah seharusnya. Tapi kalau baju Nona Hao diberikan ke Wen, Nona Ju, nanti dia nggak ada baju lagi. Tapi bajuku ini sponsor merek, nggak boleh diberikan ke orang lain. Kalau rusak gimana? Nggak bisa ditukar ke Nona Hao. Aku bilang kamu bodoh, beneran deh. Kalian kan punya banyak seragam kerja. Cari satu aja kasih dia ganti, kan selesai. Tapi ini nggak terlalu menyusahkan Nona Hao? Sayang Shui bilang apa sih? Hao Yu kita ini, sepenuh hari untuk Kak Jia. Hari ini grand opening, pengorbanan kecil. Nggak apa-apa kan? Aku ganti.
Sekarang enak dilihatnya. Ini yang paling cocok buatmu. Jushui, kalau suatu hari nanti masuk ke rumah ini, kamu harus siap setiap hari mengangkat sepatu dan jadi yang paling kecil. Hari ini, anggap saja latihan awal. Bagaimana cara melayani orang? Aku dengar Paman Kun hari ini akan mengumumkan manajer klub malam. Tidak tahu. Akhir-akhir ini anak buahmu sering membuat masalah untuknya. Apakah dia masih akan memberimu? Kamu, Kakak Jili. Gunting pita sebentar lagi dimulai. Kalau aku jadi kamu, pasti akan khawatir. Beijing Gan. Ayo pergi. Awalnya cuma mau lihat keributan, tapi malah dapat keuntungan besar. Kakak Jizi benar-benar baik padanya, tapi headline malam ini milikku. Nona Hao, aku sedang mencarimu. Xiao Cui, gunting pita di depan sudah dimulai. Aku pakai baju seperti ini, benar-benar tidak bisa ketemu orang. Tolong carikan selimut di depan, biar aku bisa menutupi diri. Baik, tunggu sebentar. Aku segera kembali. Silakan duduk. Paman Kun, silakan duduk. Banyak prasangka buruk tentang Chang Feng di luar. Tapi hari ini semua orang bisa melihat. Chang Feng bukan hanya tahu hukum dan sopan, tapi juga tampan. Silakan duduk. Anggota Dewan Ju. Saya menghormati Anda dengan sejelas ini. Terima kasih banyak. Selanjutnya, mari kita sambut bintang film terkenal, juara kontes kecantikan, Nona Jushui, untuk memberikan sambutan pembuka dan gunting pita. Fei Long, ada apa? Di mana Hao Yu? Nona sudah dikondisikan oleh Kakak Jai. Secara mendadak, istri ke belakang ganti baju, belum keluar. Anggota Dewan Ju, tolong urus ini. Tolong, ayo, tolong, Dasar pelacur. Aku akan bunuh kamu. tolong. Membunuh itu melanggar hukum. Melanggar hukum. Aku bunuh polisi saja tidak melanggar hukum, apalagi membunuh pelacur sepertimu. Wei Hao, Pelabihan serang adalah wilayah Paman Kun, dari Tsang Fong yang berkuasa. Aku akan membunuhmu. How you? tolong. Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu di sini? Aku baik-baik saja. Cuma baju yang aku pakai ini. Ceritanya panjang. Jangan lari. Ayah angkat, tolong aku. Ayah angkat. Xu Yi, Ayah angkat. jangan diam saja, cepat halangi dia. Fei Long, blokir tempat ini. Satu foto pun. Tidak boleh bocor. Cepat pergi. Aku akan membunuhmu. Masalah anggota Dewan Ju ini, lagi pula pelabuhan Serongkan semuanya di bawah kendali Chang Feng Enyu. Berikan aku penjelasan yang baik.
How you? Dasar perempuan lisik. Kamu masih merasa tidak cukup kacau? Ji. Dia. Dia sengaja membuat Jushui memakai sepatu putih. Entah dengan pakaiannya. Sudah kuduga kamu biasanya sangat licik. Hari ini kok jadi sangat penurut. Ternyata kamu sedang bermain seperti ini denganku. Kamu sengaja ingin Jushui memakai pakaianmu. Lalu diam-diam melepaskan Wei Hao. Kamu ingin Wei Hao salah mengira. Jushui adalah kamu. Ini semua sudah kamu atur. Aku tahu kamu membenciku. Tapi tidak perlu sampai memfitnah orang seperti ini. Bajuku dicopot oleh kalian. Sepatu pun aku minta kalian pilih warna lain. Tapi kalian bersikeras memilih warna itu. Xiao Cui bisa menjadi saksiku. Nona Hao belong. Pilih yang emas, semua masalah selesai. Tapi kakak Jali bilang, bahkan jika harus menelanjangi Nona Hao, harus memilih yang putih. Nona Hao tidak punya baju, jadi terpaksa memakai seperti ini. Dime Cow. Hao Yu, kamu benar-benar pandai berakting. Pertama pura-pura menuruti aku, bicara terbalik untuk menjebakku. Kamu mencuri kunci saya lagi. Pergi bebaskan Wei Hao. Kamu tahu Wei Hao membencimu. Kamu sengaja ingin membuat Wei Hao memalukan di depan umum. Karena kamu benci Wei Hao. Kamu benci Wei Hao karena membunuh ayah tirimu yang polisi. Setelah ganti baju, aku takut bertemu orang. Xiao Cui memberikanku selimut. Aku selalu bersamanya. Bagaimana mungkin aku membebaskan Wei Hao? Bagaimana mungkin aku tahu di mana Wei Hao? Ya benar, aku bisa bersaksi. Nona Hao selalu menungguku mengambil baju. Dia tidak kemana-mana, tidak melakukan apa-apa. Kalian berdua bajingan bekerja sama menipuku. Baik. Kalau begitu katakan saja. Obat yang dikonsumsi Wei Hao juga dariku. Dia berteriak-teriak di atas sana. Semua itu juga karena kusuruh. Biasanya kamu menuduhku, aku masih bisa menerima. Hari ini saksi dan bukti ada semua. Aku akan minta Paman Kun dan Zijia menilai. Tidak bisa karena hubunganku dengan Guan Renjia. Kamu selalu menuduhku, aku sudah muak. Hari ini, kalau bukan karena aku ganti baju dengan Nona Jun, aku tidak bisa membayangkan. Apakah orang di atas panggung itu akan jadi aku? Aku tidak tahu apa kesalahanku. Aku tidak tahu kenapa mereka memperlakukanku seperti ini. Aku lawan kau. Paman Kun. Dia benar. Kalau saja Wei Hao tidak bersalah. Kalau saja Wei Hao tidak membuat keributan di acara penting ini, tidak akan memberi kesempatan orang lain. Aku butuh beberapa tahun membangun hubungan dengan para anggota dewan, membentuk citra baru Chang Feng. Semua hancur karena kalian. Gigi. Seret Wei Hao ke kandang anjing. Hukum keluarga. Jangan. Paman Kun jangan Paman Kun. Kandang anjing. Siksa di kandang anjing itu untuk pengkhianat. Wei Hao hanya difitnah oleh orang jahat sehingga melakukan kesalahan. Siksaan di kandang anjing itu tidak akan bisa dia tanggung. Paman Kun. Gigi. Urusan selanjutnya, kamu yang tangani sendiri. Paman Kun. Aku lihat nanti apakah si Jia masih mau menerima perempuan jalang sepertimu. Sudah begini, rupanya kebiasaan lamanya kambuh lagi. Wei Hao, kamu. Jangan sampai aku bertemu lagi, Wei Hao. Pergi. Aku mohon, berikan aku sedikit saja, berikan aku. Ternyata tidak meleset dari dugaan saya.
Zhu Shui. Tahun ini tidak suka emas. Biarkan saya saja. Biarkan saya ganti sepatu Nona Zhu. Yang emas? Emas lebih cocok dengan pakaianmu ini. Emas tahun ini sial untukku, kamu sengaja ya? Ini tidak sulit. Kamu sendiri juga bilang, putih paling cocok dengan pakaianmu ini. Kamu tinggal lepas pakaianmu dan berikan ke Nona Zhu. Bukankah selesai? Paman Kun hari ini akan mengumumkan manajer klub malam. Kalau aku jadi kamu, pasti khawatir deh. Xiao Cui, gunting pita di depan sudah dimulai. Aku pakai baju seperti ini, aku benar-benar tidak bisa bertemu orang. Tolong carikan selimut di depan untukku, biar aku bisa menutupi diri. Baik, kamu tunggu sebentar. Aku segera kembali. Ini. Nona Hao, selimutnya sudah datang. Bisa bantu aku lepas topengnya? Bisa. AO. Aku cekik kamu, aku cekik kamu. Aku akan bunuh kamu, habisi kamu, aku cekik kamu. Dasar perempuan jalan. Hari ini aku bunuh kamu Hao Yu, dasar perempuan jalan. Kalian lepaskan Wei Hao. Wei Hao. Lepaskan Wei Hao. Wei Hao. Aku mohon, lepaskan Wei Hao.
Jangan mendekat. Hakya, kamu suruh aku menyelidiki. Yoziheng kemarin pergi ke kuil Duchen. Tapi dia ikut kegiatan interaksi polisi masyarakat. Agak terlalu kebetulan ya. Aku akan suruh orang mengawasinya ketat. Selidiki semua pertautan antara Yao Ziheng dan Hao Yu dari dulu sampai sekarang. Mengerti. Master baru saja pergi. Kenapa riasan matamu luntur? Mungkin karena dupa. Kamu jangan dekat-dekat Wei Hao dan Zhong Jiali lagi. Jangan cari masalah dengan mereka. Apa maksudku cari masalah? Aku kan korbannya. Aku tahu di hatimu ingin menyiksa mereka. Tapi mereka orang Chang Feng. Hanya Paman Kun yang bisa menyiksa mereka. Siapapun yang melanggar Chang Feng, mengkhianati Paman Kun. Akibatnya akan lebih buruk dari itu. Jadi tadi kamu ajak aku lihat Wei Hao dipukuli. Jiali dipermalukan, bukan buat balas dendam buatku, tapi mengancamku. Aku masih ada yang mau tanya. Xiao itu sebelumnya selalu tidak bisa temukan bukti pada Wei Hao. Begitu dia cedera dirawat. Wei Hao hari ini langsung mengaku. Agak terlalu kebetulan ya. Apa maksudmu? Tapi Hao Yu ingat. Selama ada GCG ya, berita besok. Tidak akan ada satupun skandal hari ini. Kamu tidak akan bunuh orang lagi kan? Bukankah kamu cinta aku yang seperti ini? Apa dia polisi? Kamu menyakitiku. Sebelumnya kamu bilang, tanah yang ingin dibelikan kakakmu untukmu. Malah diambil Zhong Jiali. Tempat itu kan bisnis gelap. Selama ini ku bersihkan. Kelab malamnya untukmu. Cuma cara pembukaannya hari ini agak berantakan. Tapi selamat ya. Nyonya pemilik. Selama ada GCG ya, berita besok. Tidak akan ada satupun skandal hari ini. Paman Kun cari aku. Oke, aku tahu. Aku duluan. Tolong Tuan Ji lihat di sini, Tuan Ji. Aku tahu di dalam hatimu, kamu ingin menyiksa mereka sampai mati. Tapi mereka adalah orang-orang Chang Feng. Yang bisa menyiksa mereka hanya Paman Kun. Siapapun yang melanggar Chang Feng, mengkhianati Paman Kun. Akibatnya
akibatnya akan lebih buruk dari itu. Wei Hao. Sebarlah sedikit. Aku seharusnya membunuh Hao Yu lebih awal. Tidak akan terjadi hal seperti sekarang. Sekarang bahkan membuatmu kehilangan klub malam. Jangan bergerak. Wei Hao. Alasan kita selalu kalah adalah karena tidak mendapatkan bukti dan terlalu ingin membunuhnya. Dia sangat suka membuat jebakan, bertekad untuk membunuh kita. Maka biarlah sesuai keinginannya. Seseorang mencuri catatan hitam kita, tapi akhirnya kamu berhasil mengambilnya kembali. Palsu. Pelen. Kutelinga Hao Yu. Dia sangat ingin membunuhmu, membunuh Chang Feng. Pasti akan mencoba segala cara untuk menemukan bukti mematikan ini darimu dan menyerahkannya kepada kontaknya. Pada saat itu, tidak peduli itu Liu Ziheng, Wang Ziheng, atau Li Ziheng. Asalkan kita menangkap mereka bertransaksi dengan barang bukti di tangan. Kamu bisa membersihkan namamu di hadapan Paman Kun. Kita juga bisa mengambil kembali semua yang hilang.